Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat beraktivitas hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman, kali ini saya mau ngetrip lagi nih. Saya ini sedang dalam perjalanan, barusan habis berhenti sebentar. Saya mau ke Pangalengan lagi. Nah, ke Pangalengan lagi. Saya sedang di jalan nih teman-teman. Sebetulnya bosen sih ke Pangalengan. Tapi sebetulnya gak bosen. Gimana sih? Itu saya ada keperluan. Saya mau ke Pangalengan. Ada keperluan pribadi demi mencari sebongkah berlian. Cailah. Berlian di Pangalengan. Ada juga kan di Pangalengan itu bakso gitu ya. Teman-teman, sebetulnya hari ini sih gak ada rencana ke Pangalengan, tapi barusan tiba-tiba pas lagi nguli gitu. Jadi ada keperluan yang harus dibeli ke Pangalengan. Ya udah, saya dengan refleks langsung berangkat ke Pangalengan ini. Jadi ada sesuatu yang perlu dibeli. Dan teman-teman, ini saya sudah sampai nih di Bukit Tolongokan. Kalau gak salah saya sudah review tempat ini. Oke, lanjut tentang ke Pangalengan. Selain ada keperluan ke Pangalengan, sebetulnya saya punya niat nih. Punya niat pengen mencari makanan, kuliner, jajanan yang ada di Pangalengan. Nah, muncul di pikiran, gimana kalau hari ini kita nyari bakso. Udah lama sebetulnya nggak jajan bakso ke Pangalengan. Nah, kali ini saya akan mencoba mereview bakso-bakso yang ada di Pangalengan. Jadi bakso-bakso yang ada di Pangalengan itu, menurut opini pribadi saya sendiri, baksonya itu sangat enak, mantap. Gak tahu kenapa tuh. Kayaknya beda aja dari tempat yang lain. Entah kenapa. Jadi kalau ke Pangalengan gak jajan bakso, rasanya itu gak ke Pangalengan gitu. Makanya setiap kali ke Pangalengan, pasti satu kali jajan bakso, pasti. Jadi Pangalengan itu menurut saya identik dengan baksonya. Nah teman-teman, kali ini mudah-mudahan dapat bermanfaat, bukan bermanfaat ya. Jadi saya akan mencoba menjelaskan opini pribadi tentang bakso di Pangalengan. Jadi menurut opini pribadi ada beberapa faktor kayaknya yang menyebabkan bakso di Pangalengan itu sangat enak sekali. Kalau saya rangkum, jadi yang pertama, Pangalengan itu merupakan tempat peternakan sapi gitu. Jadi banyak ya masyarakat di sana, warga-warga di sana yang beternak sapi. Yang kesananya mungkin daging sapinya itu dijual gitu, dijual langsung ke pasar. Nah itu mungkin yang pertama. Jadi otomatis daging sapinya itu dari pembuat bakso murni membeli langsung ke penjual sapinya gitu. Jadi daging sapinya itu fresh, masih murni. Itu mungkin yang pertama. Jadi ada yang beternak sapi, ada penjual bakso. Jadi mungkin di sana saling bekerja sama demi rasa dan kualitasnya. Mungkin itu sih. Mungkin itu yang pertama. Terus teman-teman, yang kedua, menurut pribadi opini saya, jadi kenapa bakso di Pangalengan itu rata-rata semuanya enak-enak, rata-rata ya.
Jadi gini teman-teman, bakso di Pangalengan itu kebanyakan penjualnya itu orang-orangnya itu pendatang baru, orang yang merantau dari luar wilayah, luar kabupaten atau luar provinsi biasanya. Nah, kebanyakan di Pangalengan, jadi di Pangalengan itu yang jualan baksonya itu kebanyakan orang Jawa. Orang Jawa Tengah, maksudnya Jawa Timur, gak tahu Jawa Tengah. Jadi ahli mereka dalam meracik bakso. Jadi baksonya itu punya racikan sendiri kayaknya orang Oslo. Makanya ada nama bakso Solo, bakso Malang. Nah gitu. Jadi kalau di warung baksonya ada tulisan bakso Solo gitu. Bakso apa lagi itu? Aduh lupa lagi itu teh. Bakso mananya? Probolinggo atau mananya? Bakso Malang. Udah deh pasti itu baksonya enak gitu. Ada ciri khas. Jadi baksonya itu nggak ngasal gitu. Bisa dirasain dari bumbu baksonya, racikan baksonya, beda pokoknya. Kalau yang namanya bakso dari Jawa, Jawa Tengah. Mungkin bukan, saya tidak mengatakan teman-teman, saya tidak mengatakan bahwa bakso Jawa Barat itu tidak enak. Bukan begitu sih. Tapi bakso Jawa Barat mungkin saya sudah bosan gitu ya. Rasanya sudah merasa bosan, jadi muncul bakso-bakso yang dari Jawa Tengah dan Jawa Timur itu enak. Nah di Pangalengan itu kebanyakan bakso Solo, bakso Wonogiri, iya bakso Wonogiri. Jadi Pangalengan itu orang-orangnya orang Jawa semua. Ketika saya jajan, misalkan saya suka bertanya pada mereka, Mas, Bu, dari mana? Oh, katanya saya dari Jawa. Jawanya mana? Solo. Terus Wonogiri gitu ya, Wonogiri, Probolinggo dan sebagainya gitu. Oh, pantesan bakso-baksonya itu kalau kalau mereka yang buat, mereka pasti punya racikan sendiri. Itu yang kedua. Tadi yang pertama di Pangalengan itu kan tempat beternak daging sapi. Terus yang kedua ada eh, penjual-penjualnya itu ahli dari Solo, dari Wonogiri, itu ahlinya bakso gitu. Terus teman-teman, menurut saya, si bapak ini, menurut saya yang ketiga yang menyebabkan bakso Pangalengan itu beda. Kita tahu teman-teman bahwa Pangalengan itu merupakan daerah dataran tinggi, mungkin lebih dari 2.800 meter di atas permukaan laut. Wih si bapak, mungkin lebih ya, 3.000 mungkin. Saya belum tahu informasinya. Jadi Pangalengan itu merupakan daerah dataran tinggi, eh, yang otomatis cuacanya kalau dataran tinggi kan semakin tinggi dari permukaan laut biasanya semakin dingin. Makanya ini tumbuh bagus tanaman. Ada aja. Lanjut, makanya tumbuh tanaman-tanaman seperti perkebunan teh seperti ini. Jadi karena cuacanya dingin jadi cocok untuk perkebunan teh. Nah, Pangalengan itu sama. Jadi terletak sama, kebanyakan ditanami tumbuhan teh. Lah, kok jadi bahas teh. Jadi kita kembali lagi ke baksonya. Jadi maksudnya gini. Jadi Pangalengan itu kan daerah dingin. Kalau orang berkunjung ke Pangalengan, ke daerah dingin, ke daerah yang sejuk, jadi orang kalau di sana pasti butuh yang anget-anget. Jadi maksudnya jajanan, makanan itu. Jadi kalau kan cuaca dingin terus nyantap bakso kan maknyos, jadi badan hangat, enak. Nah gitu mungkin. Jadi karena cuacanya dingin, jadi
bakso yang panas-panas itu kayaknya cocok gitu. Ya kalau misalkan Pangalengannya daerah dingin, kalau kita jajan bakso kayaknya maaf, kalau Pangalengan daerahnya panas terus kita jajannya bakso, enak sih enak tapi kurang gitu ya, ada kurang. Biasanya kan di daerah panas itu yang lebih cocok, bukan yang cocok ya, yang lebih cocok itu kan di daerah panas itu yang dingin-dingin biasanya kulinernya, seperti mungkin es campur. Kan nggak lucu misalkan ketika kedinginan kita malah beli es campur, nah gitu. Daerah panas itu kan cocoknya es pisang ijo ya, sejenis minum-minuman yang menyegarkan lah, makanan-makanan yang dingin menyegarkan gitu. Kalau Pangalengan kan eh suhunya dingin, jadi kalau bakso itu kayaknya cocok banget. Kok ini jadi bahas bakso terus? Iya sih, sebetulnya di Pangalengan itu banyak makanan yang anget-anget untuk menghangatkan badan di cuaca dingin seperti Pangalengan itu. Sebetulnya bukan hanya bakso, jadi banyak sih kuliner-kuliner jajanan di Pangalengan yang cocok buat cuaca dingin. Kita masih menegak ini teman-teman, kita sampai Cukul nih. Nah ini puncak Cukul, baru sampai sini perjalanan kita. Jadi perjalanan kita cocok banget kalau misalkan acaranya hari ini dinamai berburu bakso ke Pangalengan ya. Jadi selain ada keperluan, kita nyari-nyari kuliner jajanan bakso. Nah ini puncak Cukul teman-teman. Ini titik tertinggi jalan raya antara Pangalengan dan Garut Selatan, khususnya tempat saya ini puncak Cukul. Ini biasanya anak-anak banyak di sini yang nongkrong kalau Sabtu dan Minggu. Minggu biasanya padat di sini. Terus, nah ini pemandangannya teman-teman. Abis dingin-dinginan gini kan, kalau niatnya langsung misalkan mau beli bakso, ya cocok banget sih, cocok banget. Jadi perjalanan jauh, perjalanan berliku, perjalanan naik turun, kalau nantinya ada niat mau jajan bakso, wih ngegasnya tambah mantep gitu. Jadi ada yang mau dituju di sananya, yaitu makan bakso. Yang namanya makan bakso teman-teman, walaupun sekenyang apapun misalkan kita jajan hari itu saat itu, tetap aja besoknya itu mau lagi gitu. Apalagi setelah menempuh perjalanan yang seperti ini gitu. Dingin kan ini perjalanan, walaupun ada matahari ini tetap dingin gitu. Dingin daerah ini. Seperti ini teman-teman. Jadi banyak perkebunan teh di sini. Cuacanya dingin banget, makanya cocok kalau kita hari ini yang paling dituju adalah nyari bakso gitu teman-teman. Aduh jajan terus gak apa-apalah. Jadi sekalian ke Pangalengan ya, kalau kata saya tadi, kalau ke Pangalengan tidak jajan bakso itu kayak ada yang kelewat gitu, kayak ada yang lupa. Jadi ada uang, sedikit uang ya diusahakan saja. Kalau bakso mah biasanya diusahakan supaya jajan bakso gitu. Nah teman-teman, saya sudah baru sampai Cukul nih. Perjalanan mungkin sekitar berapa menit lagi ya? Mungkin 30 menitan lagi kita nyampe ke Pangalengan. Ini masih dingin gini, cuacanya seperti ini. Nah apalagi misalkan di jalannya ini ada danau-danau, situ-situ ya, kubangan air ini, jadi tambah dingin biasanya. Nah ini di sebelah kiri saya ini ada danau Cukul mungkin. Nah itu sebelah kiri. Kalau main ke sini boleh berhenti dulu sini. Terus kenapa misalkan kan banyak di pinggir-pinggir jalan
yang jualan bakso di daerah sini, di daerah perkebunan teh ini, kenapa gak di situ aja? Jadi gak kenapa-kenapa sih sebetulnya. Saya sering juga jajan di pinggiran perkebunan teh ini. Nah, seperti di depan kan banyak nih, ada banyak warung-warung bakso. Gak ngapa-ngapain sih, gak ada alasan apa-apa. Jadi alasan saya gak jajan di sini, bukan gak jajan sih, tapi kagok aja gitu. Jadi ngerasa kagok, jadi gimana ya, ntar aja lah di Pangalengan nah gitu. Sebetulnya sih kedepannya mau perjalanan dari rumah ke Pangalengan, semua warung bakso kayaknya pengen saya jajal, pengen saya coba sih sebetulnya. Kita lihat saja nanti video-video selanjutnya ya teman-teman ya. Kita gaskeun saja ke Pangalengan. Nah, semangat mencari berburu bakso. Nah, teman-teman, saya barusan sudah beres keperluannya. Ada yang dibelinya barusan. Mohon maaf gak ke video. Saya habis dari pasar barusan. Habis beli obat juga. Terus ini langsung kita meluncur ke warung bakso nih, kios bakso, bukan kios warung bakso. Namanya sesuai yang dibahas tadi adalah udah dibahas belum ya? Ya, saya sekarang mau pergi ke warung bakso namanya Bogem. Nah, Bogem namanya, itu baksonya enak banget. Saya pernah ke sana sekali. Jadi sekarang saya mau coba lagi gitu. Saya mau mencoba lagi bakso Bogem. Ini sebentar lagi ke warungnya nyampe. Sekitar 200 meteran lagi lah kita nyampe. Nah, ini yang di sebelah kiri teman-teman. Kita lihat saja nanti baksonya itu kayak gimana ya. Oke, ikuti terus, jangan skip-skip ya. Saya mau jajan bakso dulu. Bapak, hati-hati Pak. Nah, ini teman-teman, sebelah kiri kita sampai, alhamdulillah. Nah, ini. Nah, ini. Kita sampai, parkir dulu teman-teman. Parkir di sini. Nah, ini Bogem 99. Nah, gitu. Ini tempatnya. Mie bakso Bogem 99, Jalan Raya Pangeran Situ Cileunca, Kebon Kacang. Nah, ini parkirannya cukup lah, lumayan di sini. Parkirannya cukup banget nih buat motor, mobil. Kalau dari arah sana itu dari arah Cisewu, Talegong, Pantai Rancabuaya, pantai-pantai selatan nih. Nah, kalau ini dari arah Pangalengan, Bandung nih dari sana. Jadi kalau nah, kita masuk teman-teman. Nah, ini variasinya banyak banget teman-teman. Baksonya ada macam-macam, saya gak tahu. Nah, ini si masnya lagi itu. Nah, ini daftar harga-harganya ada di sini. Saya kebetulan hari ini pesen bakso uratnya tuh yang 20.000 ya. Saya mie ayam itu mah ya. Itu tuh bakso urat tuh, yang bakso uratnya saya pesen. Tempatnya kayak gini teman, bisa bawa keluarga, bisa bawa teman-teman di sini, lumayan lah, cukup lumayan sih. Nah, ini pesanan kita teman-teman sudah sampai. Nah, ini kayak gini. Wah, ada bakso kecilnya. Aduh, ini bakso uratnya cuy. Aduh, ini kenyal banget. 80% menurut saya ini daging, ini urat. Gede lah, lumayan, cukup. Bukan buat mengganjal lagi, ini buat mengisi full perut. Nah, kayak gini teman-teman, baksonya tuh, kuahnya, aduh, kuahnya ini enak banget sih, baksonya gede banget tuh. Wih, mantep, mantep. Nah, ini ada sayurannya, toge. Nah, ini banyak ya tetelannya, ada tetelannya. Ini aduh, wes, selamat makan teman-teman. Ya, ini kita
Uak-uak dulu ya, cicipi dulu ini kuahnya. Aduh, belum pakai kecap juga, belum pakai apapun, ini udah enak banget tuh, mantep mantep mantep. Mantep. Wah, kita pakai kecap dulu teman-teman biar lebih maknyos. Nah, secukupnya saja ya. Ini pakai ini. Lanjut pakai saus dulu. Nah, biar tambah seger. Iya. Nah, ini sausnya secukupnya saja. Ini satu lagi nih yang bikin seger anget tubuh, ini sambel. Cur, buset. Nah, ini pakai cuka juga biar agak asam manis pedes gitu. Nah, gitu. Oke lah, kita mulai coba cicipi baksonya. Ini enak banget nih. Aduh, segar banget. Nah, ini wok-wok dulu biar merata ya teman-teman. Kita berdoa dulu teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wis, mantap banget. Jadi tekstur mie-nya, kemudian bihun sama sayurannya itu krenyes-krenyes, krenyes. Terus ini tekstur baksonya itu pas banget, nggak keras, nggak empuk, jadi kayak yang padat daging gitu. Daging, daging. Bahan baksonya itu kan 60% full daging, kayaknya full daging 60%. Lebih mungkin, menurut saya mungkin 80%-nya itu daging. Wih, hmm. Airnya anget, panas, matching sama baksonya. Oke, lumayan kenyang teman-teman, seger, mantap.
Padat daging, padat banget. Oke teman-teman, jajan baksonya udah beres. Jadi sekarang tinggal persiapan balik ke rumah. Belum bayar, mau bayar dulu. Nah, teman-teman datang sini. Ini bakso bogem mantep banget, kenyang, perut kenyang, rasanya juara. Pokoknya recommended banget kalau teman-teman ke Pangalengan, coba deh jajan bakso di sini di Kebon Kacang, ini tanjakan Kebon Kacang. Kalau dari arah Cisewu ini sebelum Pangalengan. Kalau dari arah Bandung, teman-teman dari arah Bandung, dari arah Garut, dari arah Pangalengan, ini posisinya sebelah kiri di Kebon Kacang tempatnya. Oke, kita lanjut pulang teman-teman.